Oke, baik. Sekarang kita coba bahas nomor ya. Kalau tadi sebelumnya saya sudah berikan penjelasan dan pembahasan mengenai soal D, sekarang mari kita coba selesaikan nomor E. Di nomor E, di situ soalnya adalah sin 2x sin 2x tambah 60 derajat tambah cos 20 sama dengan 0. Ya, untuk batas x nya adalah 0 sampai 360 derajat. Oke, saya tulis jawab dulu ya. Oke, mungkin soalnya saya tulis kembali untuk yang E. Sin 2x tambah 60 derajat tambah cos 20 derajat sama dengan 0. Untuk batasan x nya adalah dari 0 sampai di 360 derajat. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada dua fungsi yang berbeda untuk trigonometri, yaitu sin dan cos. Kita belum bisa langsung menyelesaikan kedua bentuk ini dengan menggunakan rumus yang ada, karena rumus yang ada itu adalah kita hanya punya sin plus sin, sin min sin, cos plus cos, dan cos min cos. Oleh karena itu kita harus ubah ya menjadi bentuk yang sama. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ambil bentuk yang sekiranya mudah untuk kita ubah. Gak usah lihat yang sinnya karena situ sudutnya sudah kompleks. Yang harus kita ubah adalah si cos 20 derajatnya ya, dengan menggunakan, sekarang di sini lihat, perhatikan bahwa ya kan, cos 20 derajat itu sama aja dengan kalau misalkan kita bentuk ke dalam bentukan sin, berarti kan cos 20 derajat itu sama dengan sin 70 derajat gitu ya. Karena dalam bentuk segitiga siku-siku di dalam kuadran pertama ini gini ya. Oke, ini siku-siku, misal di sini 20 derajat, maka samanya adalah dengan yang sudut di sini kan 70 derajat. Oke. Sehingga untuk cos 20 derajat itu, semisal kita di sini punya A, B dan C gitu ya. Ini kita ilustrasikan sedikit. Saya akan buktikan bahwa cos 20 derajat itu sama dengan apa? Cos perbandingan dalam sudut siku-siku atau segitiga siku-siku adalah samping sudutnya dibagi dengan sisi miring. Berarti kan A per C ya kan. Sedangkan sin 70 derajat sama dengan apa? Depan per sisi miring ya. Sisi tadi cos 20 derajat adalah sisi samping sudut bagi sisi miring ya. Yang sin 70 itu adalah sisi depan sudutnya yaitu A, kemudian per apa, sisi miringnya adalah C. Nah, A per C ini kan sama juga dengan cos 20 derajat kan gitu ya. Dengan menggunakan sudut relasi, sehingga di sudut relasi itu mungkin tidak saya hapus, dengan bantuan dengan sudut ya, dengan sudut relasi gitu ya, didapati bahwa apa, cos alfa itu sama dengan sin 90 min alfa, yang mana tadi kita punya cos 20. Nah, kalau kita mau ubah ke dalam sin, berarti sin berapa, yaitu sin 90 dikurangi 20 oke, derajat, sehingga cos 20 derajat itu sama dengan sin 70 derajat ya, seperti itu. Sehingga soalnya itu sudah akan menjadi seperti ini. Ini saya buat garis kembali. Oke ya, saya buat garis kembali. Oke. Dan kita lanjutkan. Soalnya akan menjadi bentuk sin 2x tambah 60 derajat ditambah dengan sin 70 derajat yang sama dengan 0. Nah, dari sini sudah kita punya ya kan bentuk sin plus sin. Ingat bahwa contekan kita dan kita punya bentuk, ingat bahwa apa? Ingat bahwa sin A tambah sin B itu sama dengan apa? Sin A tambah sin B adalah sama dengan 2 kali sin setengah jumlah sudutnya
kemudian kali cos setengah selisih sudutnya A kurangi B. Oke, ini ya. Nah, udah, dengan menggunakan bentuk formula tersebut kita pecahlah, sehingga kita punya bentuknya adalah 2 sin 2 sin setengah jumlah 2x tambah 60 tambah 70, berarti 2x tambah 130, maaf, 130. Oke, 130. Nah, kemudian kali dengan cos setengah selisihnya 2x plus 60 kurang 70, berarti 2x min 10 derajat ya, yang mana sama dengan adalah apa? 0. Nah, kita bagi kedua ruas ini dengan 0. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2, atau 2-nya pindah ruas ke ruas kanan, sehingga menghasilkan sin setengahnya selipkan ke dalam jadi x tambah 65 derajat ya, kemudian dikalikan dengan cos x min 5 derajat yang sama dengan 0. Nah, kalau sudah selesai sampai di sini, kita ambil bahwa sin x plus 65 derajat sama dengan 0, atau cos x min 5 derajat yang sama dengan 0, kayak gitu ya. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama, untuk sin x tambah 65 sama dengan 0, kita sama-sama tahu kita harus cari nilai sudut yang menghasilkan 0 untuk fungsi sin. Kita sama-sama tahu bahwa yang bentuk nilai 0 untuk fungsi atau sin adalah sudut 0 derajat, sehingga kita punya x tambah 65 derajat sama dengan 0 derajat, sehingga x1 sama dengan min 65 derajat. Berarti ini sudah tidak memenuhi ya, ini sudah tidak memenuhi karena batasan x yang diminta itu adalah dari 0 sampai 360 derajat, atau hanya nilai yang positif sudut yang diambil. Yang kedua, untuk x tambah 65 derajat yang sama dengan 180, karena sin 180 itu juga menghasilkan nilai 0, sehingga kita punya x2 sama dengan 180 dikurangi 65, berarti berapa itu? 105 ya, 105, betul? Oh, 115, maaf, 115. Oke, 115 derajat ya, tambah 65 hasilnya adalah 180. Oke. Kemudian yang ketiga adalah x tambah 65 derajat sama dengan 360, karena sin 360 itu juga sama dengan 0 ya, sehingga kita punya di sini adalah berapa x yang ketiganya sama dengan 360 dikurangi 65 derajat, berarti 290. Betul tidak? 360 kurang 65, 5 kan ya, di sini berarti 35, 29 ya, 295 ya. Oke, 295. Oke, 295 derajat untuk yang x ketiga. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, apakah ada lagi nilai x lain daripada itu? Kalau kita lihat di contoh-contoh sebelumnya, batas intervalnya kita tambahkan gitu ya. Kalau misalkan di sini, sekarang kita perhatikan biar kalian tahu kapan harus ditambah dan kapan harus tidak. Sekarang perhatikan bahwa batasan untuk x itu adalah dari 0 sampai 360 derajat, dan kita punya x tambah 65. Oke, di sini 65 derajat, kanannya adalah 425. Nah, karena batas maksimalnya hanya 425 derajat, ya memang satu putaran di kuadran keempat kuadran itu sudah terpenuhi. Tapi kalau misalkan kita tarik satu putaran kembali, kita tidak akan cukup batasan nilainya, bahkan sudah melebihi batasan nilai yang di sini, sehingga kita tidak perlu menambahkan 360 derajat lagi ya kan untuk nilai sudut-sudutnya. Kalau misalkan 0 kita tambahkan 360 derajat kan akan sama hasilnya dengan yang x3. Kemudian yang 180 kalau misalkan kita tambah dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 545 kan, 545 derajat, bahkan itu sudah
melebihi daripada 425 dan seterusnya gitu ya, sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan nilai X untuk batas nilai sin-nya, hanya yang memenuhi ada X2 dan X3. Kemudian kita berlanjut untuk yang cos. Oke, untuk yang cos sama, cari nilai cos atau nilai sudut di cos yang masukkan nilai 0. Berarti kan kita sama-sama itu adalah X min 5 derajat sama dengan 90 ya, untuk masukkan nilai cos yang 0, 90 derajat. Berarti X keempat saya gabung aja itu 95 derajat. Ada lagi kah yang menghasilkan nilai cos 0? Ada, yaitu 270. Ini kan X min 5 derajat sama dengan 270, sehingga X5 nya sama dengan 275 derajat ya. Berarti ada berapa nilai X yang memenuhi? Nah, karena juga sama di kasus cos, X min 5 nggak perlu kita tambahkan dengan 360 untuk setiap sudut yang sudah kita dapati di awal, sehingga sudah bisa kita dapati bahwa jadi nilai himpunan penyelesaiannya adalah apa? Gabungan semua nilai sudut yang sudah kita dapat dari sin dan cos, yaitu 95 derajat itu ya, kemudian 115 derajat dari yang terkecil kita susun, kemudian berapa lagi, 275 derajat, dan terakhir adalah 295 derajat ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan yang yaitu sin 2x tambah 60 ditambah cos 20 adalah 4, yaitu 95 derajat, 115 derajat, 275 derajat, dan 295 derajat. Oke, saya rasa sudah cukup seperti itu. Jika misalkan ada yang masih kurang pahami, silakan dicoba pause videonya dan ulang-ulang di bagian mana yang kamu belum pahami. Dan jika masih tidak paham, silakan boleh kita diskusi di grup ataupun bisa nanti konsultasi secara langsung. Oke.